Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Utari. Saya dari kelas Asore, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berupa outline penelitian. Outline penelitian saya yang berjudul Pengaruh IQ dan Kebiasaan Membaca terhadap Keterampilan Menulis Narasi pada siswa kelas 11 IPA di SMAN Negeri 1 Boyan Tanjung, yang dimana tugas ini untuk memenuhi syarat mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh dosen Bapak Akis Yuliansa, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja ke isi outline penelitian saya yang berupa eksperimen. Yang pertama ada di bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan tersebut ada latar belakang. Baik, latar belakang di sini membahas membaca merupakan sebuah kebutuhan. Dengan membaca, seseorang dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan kreativitasnya, mendorong timbulnya keinginan untuk berpikir kritis dan sistematis, memperluas dan memperkaya wawasan, serta membentuk kepribadian yang unggul dan kompetitif. Lebih dari itu, membaca secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses memiliki ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari proses belajar, di mana proses belajar sebagai besar merupakan proses membaca. Ilmu pengetahuan terkadang besar merupakan proses membaca. Ilmu pengetahuan yang berkembang secara cepat itu tidak mungkin lagi dapat dikuasai oleh proses mendengar atau membaca. Yang selanjutnya dari latar belakang di atas, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kecerdasan intelektual dan intelijen IQ siswa berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Boyan Tanjung? Yang kedua, apakah kebiasaan membaca siswa berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Boyan Tanjung? Yang ketiga, apakah kecerdasan intelektual dan intelijen IQ siswa dan kebiasaan membaca siswa berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Boyan Tanjung? Baik, yang selanjutnya adapun tujuan dari outline penelitian ini, yang pertama, pengaruh kecerdasan intelektual atau intelijen IQ siswa terhadap keterampilan menulis karangan siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Boyan Tanjung, agar kita dapat mengetahui pengaruh dalam kebiasaan IQ dan kebiasaan membaca dalam menulis karangan narasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kebiasaan membaca terhadap siswa terhadap keterampilan menulis karangan narasi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual atau IQ siswa dan kebiasaan membaca siswa terhadap keterampilan menulis narasi. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama, agar penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya dalam hal pembelajaran bahasa Indonesia tentang keterampilan menulis karangan narasi di sekolah menengah atas. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis di sini ada manfaat bagi siswa untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar menulis siswa. Yang kedua, selalu menciptakan suasana kompetisi antara siswa untuk berprestasi. Yang selanjutnya, manfaat praktis bagi guru. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu khasanah pengetahuan bagi guru tentang pengaruh kecerdasan intelektual dan kebiasaan membaca siswa terhadap menulis karangan narasi
di siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Buayan Tanjung. Adapun manfaat bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mengikat dan melengkapi sarana prasarana perjuangan penunjang peningkatan keterampilan menulis siswa. Adapun bagi peneliti, manfaatnya mengembangkan wawasan mengenai pengaruh kecerdasan IQ dan kebiasaan membaca terhadap keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Buayan Tanjung. Yang kedua, untuk dapat mengetahui dan mengukur seberapa keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Buayan Tanjung berdasarkan kecerdasan IQ dan kebiasaan membaca siswa. Yang selanjutnya bab 2. Di bab 2 ini ada landasan teori dan hipotesis. Yang pertama ada keterampilan menulis narasi siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Buayan Tanjung. Yang pertama ada karakteristik siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Buayan Tanjung atau karakteristik siswa sekolah menengah atas. Masa SMA yang rentan usia dari 15 sampai 18 tahun bisa dikatakan merupakan masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, atau lebih sering disebut dengan istilah masa remaja. Masa remaja lebih tinggi yaitu sebagai orang dewasa berdasarkan teori perkembangan masa remaja adalah di sini masa remaja merupakan suatu tahap transisi ke suatu lebih tinggi yaitu status sebagai orang dewasa. Berdasarkan teori perkembangan, masa remaja adalah masa saat terjadinya perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental atau mental dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan pencapaian menurut Fagan 2006 dan bukunya Psikologi Perkembangan tahun 2011 halaman 26. Harlock juga menjelaskan bahwa istilah remaja atau adolescence berasal dari kata lain adolescer yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, intelektual, emosional, dan sosial fisik. Yang selanjutnya karangan narasi. Karangan narasi adalah wacana atau narasi di sini adalah wacana yang mengisahkan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu ruang rangkaian waktu. Di sini narasi diceritakan secara sederhana. Narasi dikenal juga sebagai cerita dalam narasi. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam suatu urutan waktu. Yang selanjutnya ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis di sini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tulis-menulis atau tenaga potensial dalam menulis. Menulis juga adalah kegiatan menyampaikan pesan, isi gagasan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain. Yang selanjutnya kebiasaan membaca. Perkiraan umur fase-fase perkembangan kebahasaan menurut Piaget, lahir periode sensomotorik anak, memanipulasi objek di lingkungannya, mulai bentuk konsep fase fonologis, di mana anak sudah bisa mengenal atau menerapkan kebiasaan membaca dari sejak dini. Yang selanjutnya definisi IQ. Secara umum istilah IQ yaitu inteligensi seringkali digunakan secara bergantian dengan maksud dan tujuan yang sama tanpa mengurangi unsur-unsur semantik. Kata tersebut sebagaimana diungkapkan Saripudin 2008 halaman 51.
bahwa IQ seringkali digunakan untuk meningkat sebagai singkatan untuk intelligence dan memang dapat dipertukarkan. Namun secara khusus IQ dan intelligence memiliki perbedaan mendasar. IQ dan intelligence memiliki perbedaan, yang dimana IQ itu adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes intelligence atau sesuatu ukuran untuk menunjukkan taraf kemampuan intelijensi atau kecerdasan seseorang yang ditentukan berdasarkan hasil tes intelijensi menurut Fadli Nur tahun 2008. Yang selanjutnya bab 3 yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama di dalam bab 3 ini ada lokasi penelitian. Mungkin penelitian ini akan dilakukan yaitu bisa kita lihat judul tadi, penelitian dilakukan di SMA wilayah Kecamatan Buayan Tanjung, Desa Mujan, Jalan Transmenin, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang dimana nama SMA itu SMA Negeri 1 Buayan Tanjung. Yang selanjutnya waktu penelitian. Tahap persiapan hingga pelaporan hasil pengembangan akan dilakukan selama 6 bulan. Perkiraan selama 6 bulan. Adapun populasi, sampel dan sampling. Yang pertama populasi. Populasi di sini dapat dalam rangka menjaga kesamaan karakteristik dari responden penelitian ini menentukan kriteria karakteristik responden. Adapun karakteristik dari populasinya, siswa tersebut terdaftar sebagai siswa di SMA Negeri 1 Buayan Tanjung, masih aktif duduk di kelas 11. Adapun sampling atau sampel. Sampling atau sampel sebagai alat dan wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 siswa. Hal ini didasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto 2006 halaman 134 yang menyatakan bahwa jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antaranya 10% sampai 15%. Adapun teknik pengumpulan datanya seperti yang telah kita temukan sebelumnya pada metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian ex post facto. Maka teknik pengumpulan ini datanya adalah dengan mengumpulkan beberapa data sesuai dengan variabel tanpa melakukan manipulasi. Oleh karena itu, melakukan terlebih dahulu penelitian mengidentifikasi variabel-variabel penelitian ini, kemudian menentukan teknik-teknik untuk mengumpulkan data berdasarkan variabel-variabel tersebut. Adapun identifikasi variabel, yang pertama variabel bebas terdiri dari IQ X1 dan kebiasaan membaca yang bisa disingkat dengan X2. Yang kedua, variabel terikat adalah keterampilan menulis narasi yang dimana dilambangkan dengan Y. Yang selanjutnya IQ. Data tentang IQ diperoleh dengan menggunakan alat tes intelligence atau CVIT yang disebut Culture View Intelligence Test dengan jasa lembaga psikomedia yang ada di Kecamatan Buayan Tanjung. Adapun metode-metodenya di sini kebiasaan membaca. Yang pertama adapun yang terdapat dalam penyusunan instrumen di sini adalah IQ, kebiasaan membaca, keterampilan menulis, metode dokumentasi, metode tes dan keterampilan menulis narasi. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.